dari kelompok satu. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di kegiatan seminar diseminasi terkait dengan PKM. Jadi Bapak Ibu, terima kasih. Di sini baru ada 1, 2, 3, 4 peserta yang baru join. Dan kebetulan saya sebagai moderator di room 8, Bapak-Bapak. Jadi nanti sedikit saya pastikan dulu terkait dengan data yang sudah Bapak kirim di Google Sheet. Nah, terkait dengan para pemateri atau presentasi, silakan nanti akan saya pastikan. Mohon izin Bapak Ibu terkait dengan datanya. Yang pertama, ya boleh. Untuk mungkin Bapak Ibu yang lain bisa beli mikrofonnya dinonaktifkan dulu ya enggak. Oke, yang pertama di sini ada Pak Anik Astofa. Pak Anik Astofa. Sebelum presentasi nanti akan saya pastikan dulu terkait dengan ketua, anggota, dan judul PKM-nya ya, Bapak ya. Jadi nanti supaya sesuai, nah untuk penamaannya, apakah menggunakan gelar atau tidak, nanti bisa kita sesuaikan untuk kebutuhan sertifikatnya. Iya, bentar. Kayaknya ada. Sebentar. Mungkin di sini ada ketuanya, ada Muhammad Rosdiana, Yuda Samudra, Sri Rama Hardiansyah, Anik Astofa. Pak Anik Astofa udah ada? Sudah, Pak. Pak Anik Astofa. Nah, Pak Anik Astofa mohon izin saya bacakan dulu terkait dengan data Bapak ya, Pak. Di sini ada ketua Pak Anik Astofa ya, betul ya, Pak? Betul, Pak. Pak Anik Astofa dengan judul pelatihan pengenalan logika pemrograman melalui game Scratch ya, Pak ya? Iya, betul, Pak. Bagi anak-anak didik PKBM seluas cinta Nusantara. Oke. Nah, untuk anggotanya sendiri Bapak ada Pak Akrom ya, Pak? Betul, Pak. Dan Pak Zainuddin ya? Betul. Oke. Di sini Bapak jurnal, oke. Siap, Pak Nika Sofa, bisa dimulai, silakan. Boleh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Izin share terlebih dahulu ya. Mohon izin Pak Anik, ini diberi waktu cuma 5 menit ya Pak Anik ya. Jadi boleh, dimaksimalkan untuk 5 menitnya. Terima kasih. Baik, Pak. Halo, apakah udah bisa terlihat layarnya, Bapak Ibu? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Udah kelihatan belum ya, Bapak Ibu? Sebentar. Belum terlihat, Pak? Oh, belum. Pak Dayatullah, izin Pak. Ya.
Ini diacak Pak ya? Kenapa Pak? Bapak ketuanya siapa Pak? Maaf Pak. Saya itu ketuanya Pak Muhammad Rosdiana. Oh, Pak Muhammad Rusdiana. Oh, Bapak yang presentasi Pak ya? Siap. Oke, Muhammad Kalau Rusdiana. kalau bang setelah Pak ini nggak apa-apa sih Pak. Oke deh Pak, setelah panik dulu ya Pak ya, nggak apa-apa ya Pak, mohon maaf ya. Siap siap. Paling 5 menit Pak, santai. Halo, maaf Pak. Kebetulan kayaknya layar saya nggak begitu ini Pak, karena di handphone Pak. Bisa Gitu. Boleh tanpa dikirim Pak, saya share itunya Pak? japri ke saya Pak, nggak apa-apa Pak, saya share. Oh, boleh Pak. Pak Ibroni, tukang barang. Pak Zainuddin mohon izin bisa di-mute Pak. Izin Pak, Assalamualaikum. Tadinya saya menggandeng Mas Anik, kebetulan saya sedang di jalan nih Pak. Ini Mas Anik udah bisa masuk ternyata. Oh siap. Oke Mas. Mas Anik, izin Mas Anik ya, saya jadi nggak bisa bergabung, kebetulan saya sedang di jalan. Pak Dayat udah saya share ya Pak Dayat ya. Terima kasih, Di Assalamualaikum. WA Pak, minta tolong Pak. Halo, Pak Dayat, udah saya kirim Iya Pak, di lagi saya WA, download Pak. dulu Pak. Oh, Lagi oke. saya download. Oke, terima kasih Pak Dayat. Terima kasih. Kita mulai. Berikut adalah dari kelompok saya, Andika Stopa, Pak Akrom, dan Pak Zainuddin akan mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat di PKBM Seluas Cita Nusantara yang berjudul Pelatihan Pengenalan Logika Pemrograman melalui Game Scratch bagi anak didik Seluas Cita Nusantara. Boleh minta tolong slide selanjutnya Pak. Latar belakang dari PKBM ini latar belakang dari PKM ini adalah peserta didik memiliki minimnya pengetahuan dasar mengenai konsep komputer dan logika berpikir sistematis. Ketidakmampuan ini menjadi hambatan krusial untuk beradaptasi dengan tuntutan pekerjaan di masa depan yang semakin bergantung pada kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Sebagian besar anak didik saat ini menghabiskan waktu luang untuk bermain game online yang cenderung kurang memberikan nilai atau keterampilan logis yang signifikan. Aktivitas ini mengubah potensi teknologi menjadi konsumsi digital pasif yang kurang produktif. Tujuan dari PKM ini adalah memberikan pemahaman dasar pemrograman, mengimplementasikan dan menyelenggarakan pelatihan pengenalan logika pemrograman secara efektif melalui metode hands-on menggunakan platform Scratch bagi seluruh peserta didik PKBM Seluas Cita Nusantara. Yang kedua, menguasai konsep logika, memastikan peserta pelatihan mampu dan memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep dasar pemrograman seperti urutan atau sequence, perulangan atau looping, dan kondisi atau conditional statement dalam proyek kreasi digital sederhana. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berpikir
komputasi, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis atau computation thinking. Peserta melalui Kalau tidak, mungkin kita bisa dulu pengalaman yang berikutnya. praktis dan merancang dan memecahkan masalah Ini saat ada membuat game interaktif dengan Scratch. tolong konfirmasi aja. Nah, berikut peserta didik PKBM Ya. Seluas Cita Nusantara, rentang usianya 3-15 tahun, jumlah pesertanya kurang lebihnya ada 17. Ya, sudah silakan. Boleh minta materi yang diberikan, yaitu pengenalan logika pemrograman dengan Scratch, latihan mandiri dan studi kasus sederhana. Pelaksanaannya, waktu pelaksanaan di tanggal 14 September 2025, tempatnya di PKBM Seluas Cita Nusantara. Hasil yang dicapai, peserta memahami dasar materi yang diberikan, peningkatan keterampilan praktik peserta lebih percaya diri menggunakan teknologi. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Oke, terima kasih Pak Anik Astofa atas pemaparan materinya. Dan oke, saya lanjut aja. Selanjutnya ada Pak Simon. Silakan Pak Simon untuk share screen. Siap. Apakah sudah kelihatan share screen saya, Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Baik, terima kasih. Selamat siang Ibu Bapak. Untuk hari ini saya coba presentasikan tentang bagaimana hasil PKM kami. Kami mengambil tempat itu Mohon di... maaf, Pak Simon, mohon maaf. Share Ya, ya. screen-nya hilang. Oh ya, sebentar, Bapak. Coba. Bu, bisa di share screen mungkin ya, Bu? Bapak. Kelihatan, Pak? Sudah. Oke, siap. Tinggal di play saja, Pak. PPT-nya di play. Belum di set slow maksudnya. Set slow-nya. Oke. Sudah, Pak ya? Nah, set slow. Ya, Sudah siap. kalian Bapak Ibu? Ya, kami mengambil tempat kemarin untuk PKM-nya di SMK Negeri 8 Kabupaten Tangerang dengan judul pelatihan pembuatan kurikulum PT kreatif menggunakan Canva bagi siswa kelas 12. Nah, kami ada 3 orang, Pak Muhammad Rostiana, saya sendiri, dan Pak Teddy. Nah, pelatihan ini memang mengapa kita mengambil, mengapa CP merupakan suatu hal yang kreatif penting. Pertama itu CP ini gerbang awal menuju karir impian. Jadi supaya nanti anak-anak mengerti bagaimana membuat CP yang baik. Yang kedua adalah memang tuntutan dunia kerja yang modern. Jadi kalau CP-nya kurang menarik, maka nanti dunia kerja itu kurang ada ketertarikan kepada anak yang akan direkrut. Nah, yang ketiga adalah solusi desain mudah. Karena di sini Canva hadir sebagai alat yang efektif dan mudah digunakan. Jadi seorang siswa itu bisa juga berkreasi dengan bagaimana membuat sebuah CV yang baik, tidak selalu monoton dan mempunyai ketertarikan kepada perusahaan yang merekrut. Ya, namun kita coba memberikan tantangan kepada siswa, karena siswa itu sebenarnya pada dasarnya mempunyai kesulitan untuk CV, ya kan? Nah, jadi kita mengajak mereka untuk membuat ketertarikan dan secara profesional. Dan sebelumnya adalah minimnya pengetahuan tentang prinsip desain. Jadi anak-anak kita buat untuk lebih kreatif untuk mendesain. Lalu yang ketiga adalah tujuannya buat apa? Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa, khususnya kelas 12, karena SMK itu ada 2 kemungkinan, lulus, setelah lulus adalah lanjut lagi, atau setelah lulus mereka langsung ke dunia kerja. Nah, kita mencoba menggunakan metode pelatihan, pertama teori singkat, memberikan pembekalan awal mengenai fungsi CP, yang kedua demonstrasi penggunaan Canva, lalu praktek mandiri dan bimbingan, lalu evaluasi dan umpan balik. Dalam pelatihan ini anak-anak cukup antusias dalam training kita berikan secara PKM, karena dari sini mereka mulai belajar bagaimana sebenarnya buat CP yang ada, walaupun sekarang dalam teknologi semua sudah tersedia. Oke. Dalam pembahasan pelatihan kami kemarin, tingkat keberhasilan itu anak-anak 85% sudah bisa membuat CV dengan desain menarik. Kami coba membuat sebuah contoh CV unggulan, beberapa siswa berhasil benar menunjukkan keahlian yang relevan. Lalu anak-anak semakin percaya diri, ya, terjadi peningkatan signifikan, dan kepercayaan diri mereka sudah semakin mantap untuk mempersiapkan diri dalam dunia kerja nanti, terutama untuk mengirimkan dokumen dalam lapangan kerja.
Nah, adanya umpan balik positif dari siswa dan guru. Mereka memberikan feedback mengenai kemudahan penggunaan Canva dan manfaat pelatihan yang sangat terasa langsung. Nah, di sini ada tingkat ketercapaian, ada dari tercapaian 25, kelengkapan informasi, tampilan visual yang menarik, lalu pemanfaatan fitur yang mereka sudah gunakan saat ini, kesesuaian dengan dunia kerja. Oke. Nah, kami mencoba memberikan kesimpulan dan rekomendasi. Pertama, pelatihan ini lebih aktivitas, karena membuat CV menggunakan Canva terbukti sangat efektif dan meningkatkan kesiapan siswa, integrasi kurikulum, jadi kurikulum juga bisa menjadi suatu kolaborasi, lalu ada tingkat lanjut dan kolaborasi dengan industri yang akan mereka tuju. Nah, ini satu dokumentasi yang kami laksanakan ketika salah satu dari kami itu memberikan pelatihan, lalu setelah pelatihan kami tidak lupa memberikan sebuah plakat atau hadiah atau kenang-kenangan kepada siswa atau guru atau kepala sekolah tempat kami menyelenggarakan PKM. Nah, demikian yang bisa kami paparkan, dan kami memberikan suatu moto kepada anak, siap bersaing dan sukses memasuki dunia kerja dengan CV yang kreatif dan profesional. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami presentasikan hasil PKM kami dalam diseminasi kali ini. Selamat siang dan terima kasih. Begitu Pak. Kemute, Pak. Bagaimana gimana? Terima kasih Pak Simon atas pemaparan materinya, dan materi yang sudah disampaikan sangat luar biasa. Oke, mungkin saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Saya lanjut untuk urutan yang kedua. Setelah Pak Simon ada Pak Yuda Samudra. Monggo silakan Pak. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Halo, selamat siang Pak Hidayat. Selamat siang Pak Yuda. Oke, terima kasih Pak Hidayat. Izin menyampaikan materi PKM yang telah saya lakukan dengan tim ya Pak. Siap. Izin share screen. Kelompoknya Bapak Indra Kristianto, Pak Ahmad ya. Oke, baik Pak. Tolong nanti dikonfirmasi. Screen-nya sudah kelihatan? Secara di chat ya. Sudah Pak. Silakan. Oke, terima kasih rekan-rekan dosen, terima kasih Pak Hidayat dan tim yang sudah membuat sesi diseminasi PKM tahun ini. Izin perkenalkan, nama saya Yuda Samudra yang kali ini akan membawakan materi PKM untuk kelompok saya. Oke, yang pertama-tama di sini adalah saya bekerja sama dengan SMA Alia Islamic School yang ada di lokasi di Bonang. Kemudian saya mengajukan beberapa kegiatan, salah satunya adalah kegiatan PKM untuk semester ini untuk siswa-siswa kelas 12 dan anggota OSIS SMA Alia School dengan judul implementasi teknik integrasi Microsoft Excel dan Microsoft Word dengan Melmers untuk otomasi generate template sertifikat. Di sini saya sebagai ketua dan ada tim saya Pak Ade Putra Prima Suhendri dan Pak Leli Panca Andrianto. Oke, selanjutnya latar belakang kenapa kami menggunakan judul ini di Alia Islamic School adalah pada dasarnya kita menemukan hanya pemahaman para anggota OSIS dan siswa-siswa kelas 12, khususnya kelas 12 ya, di mana mereka itu kurangnya kemampuan dan literasi terkait integrasi aplikasi perkantoran, yang dimana bahwa di sana itu target orientasinya adalah ketika lulus, nggak yang mau bekerja pun bisa, tapi yang mau kuliah pun juga bisa. Cuman ketika kita lihat ke sana, ya penggunaan Microsoft Word dan Microsoft Excel itu masih sebatas hanya ketik-ketik aja lah, bahasanya kurang lebih kayak gitu. Nah, dengan dasar ini kita khawatir kemampuan sederhana tersebut dikhawatirkan tidak mampu membuat profil lulusan untuk memiliki daya saing pada industri pekerjaan, yang dimana sebenarnya itu sangat basic ya, yang bisa kita gunakan untuk melamar pekerjaan. Oke, kemudian dari sisi tujuannya sendiri kita mengukur tujuan dan luaran yang terukur. Pertama, kita mengimplementasikan keterampilan yang telah dipelajari ke dalam proyek nyata. Terus kita mencoba untuk menghasilkan minimal 100 sertifikat dalam waktu yang cukup singkat berdasarkan data kegiatan peserta sekolah. Kemudian kita mengurangi waktu pembuatan sertifikat hingga 80% dibandingkan proses manual. Dan keempat adalah mendokumentasikan hasil kegiatan dalam bentuk laporan digital dan video tutorial Melmers berdurasi kurang lebih 5 menit.
Selanjutnya dari sisi metode kita saya simplify saja metodenya. Kita menggunakan penyuluhan, pelatihan, dan prosedur kegiatan. Dari penyuluhan dan pelatihan sendiri kita rangkum di dalam prosedur kegiatan itu seperti yang ada di tabel kiri. Kita mulai dari jam 9, mulai dari pembukaan, kemudian ada sambutan kepala sekolah, dan kemudian ada pemaparan materi dan praktik. Kemudian kita ada sesi tanya jawab dan games. Terus kemudian kita ada penyerahan cenderamata dan penutup serta ramah tamah. Selanjutnya dari hasil sendiri memang target peserta kita kan adalah siswa-siswi kelas 12 dan anggota OSIS, yang dimana saat kita kemarin melakukan PKM, mereka itu membutuhkan kayak semacam penyerahan sertifikat kepada teman-teman yang melakukan kayak semacam perlombaan di akhir kelas gitu ya, kelas meeting lah bahasanya gitu ya. Nah, mereka mau mengapresiasi dan memberikan sertifikat kepesertaan terhadap yang juara-juara dari lomba tersebut, kurang lebih kayak gitu. Nah, berikut kita compare dari hasil pretest dan post-test. Jadi kita memanggil teman-teman dari siswa-siswi Alia Islamic School itu sekitar 60 peserta, ya, dan kita memberikan kira-kira pertanyaan basic. Yang pertama adalah apakah mereka sudah mengetahui mail merge, kemudian mereka tahu nggak fungsi mail merge, mereka kemudian tahu nggak fungsi Microsoft Word dan Microsoft Excel dan integrasi data. Dari sini secara gambaran besar mereka hanya mengetahui tentang fungsi Microsoft Word dan Microsoft Excel, tetapi tidak mengetahui kira-kira fungsi mail merge itu apa, integrasi data itu seperti apa, dan kurang lebih mereka sudah tahu belum mail merge itu seperti apa, kurang lebih seperti itu. Nah, dari hasil pretest, kemudian setelah kita melakukan praktik, ya, cara membuat dan generasi template, kemudian kita mendapatkan hasil yang lebih baik, yang dimana terdapat peningkatan jumlah siswa-siswi dan anggota OSIS yang tadinya hanya sekitar 1 atau 2 orang, mereka jadi tahu sekitar naik 90% ke atas. Bisa lihat dari grafik ini. Oke. Selanjutnya, ini adalah bentuk generate template design yang kita buat. Kira-kira template seperti ini, Bapak Ibu, yang kita gunakan untuk siswa-siswi untuk belajar. Nah, dari sini, dari sisi analisis dan kesimpulan, terlaksananya kegiatan PKM ini harapannya bisa membantu siswa-siswi untuk dapat memiliki pengetahuan baru tentang sistem administrasi otomasi, khususnya bagaimana cara membuat desain, pertama dari desain grafis untuk template sertifikat, kemudian kita bisa menjerat otomasi sekitar 100 data lebih seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yuda atas pemaparan materinya terkait dengan kegiatan PKM yang sudah Pak Yuda laksanakan. Mohon izin Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk peserta berikutnya. Nah, di sini ada Ibu Sri Rama Putri, ketuanya. Ibu Sri udah ada? Saya perwakilannya, Pak. Perwakilannya dengan Pak siapa? Dede Sinandar, Pak. Oh, Pak Dede, monggo Pak. Pak Dede, sebentar Pak, sebentar. Pak Dede, pengenalan teknologi website ya Pak? Judulnya Pak ya? Iya, betul Pak. Pengenalan teknologi website untuk meningkatkan ya. Oke, siap. Anggotanya Nur Hayati dan Pak Dede Sunandaro, siap. Monggo Pak, silakan share screen. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Dayat. Siap, siap. Ibu izin share screen. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pemaparan tim kami untuk PKM semester ini, yaitu pengenalan teknologi website untuk meningkatkan keterampilan digital santri pesantren Nafidatul Najah di Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Yang anggotanya adalah Bu Sri Rama Putri, Nur Hayati, dan saya sendiri, Bapak Dede Sunandar. Nah, latar belakang kami karena alat informasi dan kemajuan zaman sekarang itu semuanya hampir menggunakan situs website, sehingga
kita akan memberikan sesuatu soft skill untuk anak-anak agar bisa berjalan di menggunakan website ketika mereka membutuhkan jaringan, terus membutuhkan kecepatan teknologi. Jadi pesantren juga mempunyai pendidikan agama yang kuat dalam keterampilan zaman sekarang, terutama di kemampuan berdigital. Selain itu, kita memberikan pelatihan website kepada santri-santri di sini agar mereka bisa mengembangkan kemampuan untuk berjualan, untuk membuat forum atau diskusi atau sebagainya. Tujuannya yaitu pembelajaran generasi muda Islam sebagai yayasan pendidikan pesantren tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu agama, tapi jadi wadah pelatih kecakapan, menumbuhkan kemandirian, serta membentuk karakter santri agar siap menghadapi tantangan kehidupan. Selanjutnya, metode yang kita gunakan yaitu pertama ada persiapan. Dengan persiapan ini kami melakukan wawancara dengan pihak santri dan pondok pesantren Hafidhul Janah. Yang kedua ada koordinasi mitra, yaitu kita berkoordinasi dengan kepala pesantren di sana tentang program yang akan kami ajukan, terus kondisi santri-santrinya seperti apa. Yang ketiga itu kita ada pelatihan, yaitu kita memberikan pelatihan untuk pembuatan website sederhana, bagaimana cara menjalankannya, mendesainnya dengan fitur-fitur yang sudah ada. Lalu kita evaluasi, jadi kita memberikan satu pekerjaan terkait pembuatan website, seberapa mereka mendesain dan menampilkan apa yang sudah kita ajarkan. Lalu hasilnya, materi yang diberikan pengenalan pembuatan website ini oleh tim pengabdian, itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang sudah kita susun dari awal hingga akhir. Serta terbukti keaktifan para santri akan tanya jawab, bertanya tentang bagaimana cara mendesain yang agar menarik dan sebagainya. Kesimpulannya, kegiatan pengabdian ini dapat diselenggarakan dengan baik dan lancar dan dapat antusias dari pihak santri maupun pihak penyelenggara. Berikut sekian dan terima kasih pemaparan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede atas pemaparan materinya. Berikut saya bacakan lagi untuk urutan selanjutnya, yaitu ada di Bu Lis Aisyah ya Bu ya? Iya Pak, Iis Pak. Oh Bu Iis, maaf. Bu. Saya sering ya Pak. Ya, Bu Iis Aisyah ya Bu ya? Iya Pak. Bu Iis, mohon izin saya bacakan dulu terkait dengan judulnya. Workshop penerapan translator otomatis dari pseudocode ke Python untuk meningkatkan pemahaman logika pemrograman bagi siswa SMK dengan anggota Aulia. Ya. Yang pertama, yang kedua ada Pak Cendra ya? Ya. Nah ini untuk judulnya udah publish nggak Bu? Sedang diajukan di Jamaika Pak. Oh, sedang diajukan di Jamaika sama sudah upload jurnal? Sudah. Oh, sudah. Oke. Mungkin Bapak Ibu yang tadi sudah mepresentasikan mohon izin ya Bapak Ibu ya. Jadi dipastikan kembali untuk publishnya dan upload jurnalnya. Oke, terima kasih. Silakan Ibu, waktu dan teman kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hidayatullah selaku moderator dan Bapak Ibu sekalian. Izin memaparkan hasil PKM dari kelompok saya. Izin perkenalkan, saya selaku ketua dari PKM ini, Is Aisyah, anggota Aulia Ihsan dan Bapak Cendra. Dengan judul kami yaitu workshop penerapan translator otomatis dari pseudocode ke Python untuk meningkatkan pemahaman logika pemrograman bagi siswa SMK. Bertepatan di SMK Bintang Nusantara. Next. Waktu pelaksanaannya itu 6 November 2025, lokasinya di Jalan Raya nomor 15 Pondok Kacang, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Adapun metode pelaksanaannya yakni diskusi kolaboratif terpadu, di mana interaksi dinamis antara peserta, guru, dan narasumber untuk analisis konsep pseudocode, logika algoritma, dan prinsip translasi ke Python. Metode kedua yaitu praktikum berbasis alat, sesi hand-on langsung menggunakan aplikasi untuk konversi pseudocode ke Python dengan pendampingan instruktur. Lalu pembelajaran berbasis kasus konseptual,
penyelesaian studi kasus nyata untuk meningkatkan kemampuan problem solving dan relevansi pembelajaran. Yang terakhir metodenya yakni penilaian formatif dan umpan balik berkelanjutan, evaluasi interaktif melalui kuis, latihan, dan real-time feedback untuk pemantauan perkembangan belajar dan remediasi tepat waktu. Apa itu pseudocode? Menurut Khairan dan Yahrizam tahun 2023, pseudocode berasal dari dua suku kata, sudo dan code. Sudo pada inspirasi dan mengacu pada kode yang terkait dengan instruksi yang ditulis dalam bahasa komputer atau kode bahasa pemrograman. Sedangkan kode atau semu digunakan untuk menggambarkan urutan logis dari pemrogram dan tidak ada hubungannya dengan bahasa pemrograman. Nah, kondisi saat ini SMK media pembelajaran yang tersedia cenderung terbatas dan kurang interaktif. Proses pembelajaran yang berulang tidak berubah-ubah, masih menjadi lakukan umum dan lingkungan pendidikan saat ini. Akibatnya, siswa menjadi bosan dan kehilangan fokus dalam pembelajaran, sehingga tidak efektif dan sulit mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, siswa kesulitan menerjemah pseudocode ke Python. Proses manual ini memakan waktu, membingungkan, dan memperparah untuk media pembelajaran yang tidak interaktif serta waktu praktek yang terbatas. Kemudian solusinya apa dan pelaksanaannya? Kami mengadakan workshop menggunakan pendekatan ceramah, demo, dan praktek langsung dengan studi kasus konseptual, di mana dilakukan pula pengembangan aplikasi translator otomatis yang mengkonversi pseudocode ke Python dengan prinsip kompilasi. Aplikasi berfungsi sebagai jembatan kognitif, memfokuskan siswa pada logika algoritma tanpa terbebani sintaks. Kemudian adapun arsitektur aplikasi dan dampaknya. Berikut adalah aplikasi translator yang kami bangun sebagai solusi inti dilengkapi dengan desain dan fitur aplikasi serta dampak strategis yang diharapkan dari implementasinya. Desain dan fitur aplikasi serta dampak yang diharapkan. Desainnya aplikasi berbasis web dengan antarmuka intuitif menggunakan bahasa Python. Dampak yang diharapkannya meningkatkan pemahaman logika pemrograman dan sintaks Python. Desainnya visualisasi 3 tahap konversi, tokenization, parsing, dan code generation. Dampak yang diharapkannya meningkatkan motivasi belajar melalui pendekatan interaktif. Desainnya mendukung struktur dasar, sequential, percabangan if-else, perulangan for while. Dampak yang diharapkannya pemberdayaan guru melalui pelatihan dan bahasa ajar siap pakai. Fitur yang terakhir yaitu fitur simulasi input dan eksekusi kode untuk melihat hasil. Dampak yang diharapkannya dapat membangun jejaring kolaborasi antar universitas dan SMK yang berkelanjutan. Adapun hasil dari PKM yang kami laksanakan, workshop penerapan translator otomatis di SMK Bintang Nusantara berhasil meningkatkan pemahaman logika pemrograman siswa. Aplikasi yang dikembangkan terbukti efektif sebagai jembatan kognitif, membantu siswa mengkonversi pseudocode ke Python dengan lebih cepat dan tepat, melalui pendekatan blended learning, partisipasi, dan motivasi belajar, serta meningkatkan signifikansi. Hasil evaluasi menunjukkan meningkatkan kompetensi teknik, serta terbangunnya kolaborasi berkelanjutan antar universitas dan pihak sekolah. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iis atas pemaparan materi dan kami lanjutkan Bapak Ibu untuk peserta selanjutnya yaitu Pak Hardiansyah. Mohon izin Pak Hardiansyah, saya pastikan dulu terkait dengan judulnya. Judulnya adalah sosialisasi pemanfaatan teknologi cerdas smart teknologi ya Pak? Betul Pak. Betul, dengan anggota Ihsan, Pak Ihsan dan Pak Khotib Arifai ya? Ya betul Pak. Nah, betul. Untuk jurnalnya gimana Bapak? Oh sedang lagi draft Pak, karena baru PKM-nya. Oh siap. Dan jangan lupa dipublish sama jurnal Pak ya? Oh iya Pak. Oke, siap Pak Hardiansyah, waktu dan tempat kami persilahkan, monggo. Terima kasih Pak Dayat, izin share screen. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, share screen-nya sudah muncul ya Pak? Sudah Pak, sudah.
Sudah siap. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya Hardiansyah mewakili tim pengabdian dari program studi Teknik Informatika untuk memaparkan laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kami. Judul kami yang kami usungkan adalah sosialisasi pemanfaatan teknologi cerdas smart teknologi untuk keamanan lingkungan berbasis deteksi plat nomor. Kegiatan kami laksanakan dengan mitra warga perumahan Panorama Bali Residen Ciseeng. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini dilatar belakangi oleh permasalahan nyata yang dihadapi mitra kami, yaitu perumahan Panorami Bali Residen, ya, terutama Blok F, yang hunian dengan konsep one gate system yang dihuni oleh sekitar 200 kepala rumah, kepala keluarga. Selama ini sistem keamanan yang berjalan masih sangat konvensional, petugas mencatat tamu secara manual di buku tulis, dan CCTV yang ada hanya berfungsi sebagai alat rekam pasif. Kondisi ini memicu 3 masalah utama. Yang pertama, inefisiensi, di mana sering terjadi antrian tamu di gerbang karena harus dicatat, terus dibuka secara manual gerbangnya. Yang kedua, kesulitan pelacakan data, karena mencari riwayat kendaraan di tumpukan buku fisik sangat memakan waktu. Dan yang ketiga, yang paling dasar adalah kesenjangan pengetahuan. Warga beranggapan bahwa teknologi keamanan modern itu mahal dan rumit sehingga ragu untuk beralih. Nah, berangkat dari permasalahan tersebut, tujuan utama dari pengabdian ini bukan sekedar mengganti alat, melainkan membangun manusianya. Kami bertujuan untuk memberikan edukasi teknologi tentang apa itu computer vision dan deteksi plat nomor otomatis. Yang kedua, mengubah pola pikir warga dari sistem keamanan yang reaktif menjadi proaktif. Yang ketiga, serta melakukan pemberdayaan masyarakat agar warga memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk merencanakan modernisasi keamanan lingkungan mereka secara mandiri di masa depan. Alhamdulillah kegiatan ini telah sukses kami laksanakan pada minggu lalu, ya, pada tanggal 13 Desember 2025. Metode yang kami gunakan adalah workshop interaktif dan demonstrasi alat. Berbeda dengan sosialisasi biasa, kami membawa prototipe sistem deteksi plat nomor sederhana untuk mendemonstrasikan langsung di hadapan warga dan petugas keamanan. Hasilnya sangat positif secara kuantitatif. Berdasarkan data pretest dan post-test, terjadi peningkatan pemahaman warga yang signifikan mengenai teknologi keamanan cerdas. Antusias warga sangat tinggi yang saat melihat bahwa teknologi itu ternyata bisa diterapkan dengan biaya terjangkau. Sebagai luar fisik, kami rencanakan membuat panduan dan unit prototipe. Ini dokumentasi kegiatan kami. Yang pertama, ya tentu saja kami mengenalkan on-farm pada masyarakat setempat. Yang kedua, sebelumnya kami membuat simulasi terlebih dahulu, lalu kami mendemonstrasikan apa yang kami sampaikan kepada warga, yaitu pendeteksian plat. Oke, hasil dan temuan, ya, peningkatan pemahaman, ya, terdapat antusias warga dan luaran fisiknya nanti akan kami buat. Analisisnya ketergantungan pada sistem manual terbukti tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan keamanan modern. Hambatan utama implementasi teknologi bukan pada biaya, melainkan pada kurangnya wawasan. Sosialisasi ini berhasil menjembatani kesenjangan tersebut. Kesimpulannya, kegiatan ini berhasil menjadi pemicu transformasi pola pikir warga perumahan Panorama Bali Residen. Warga kini memiliki bekal pengetahuan dan referensi teknis untuk melakukan modernisasi sistem keamanan secara mandiri dan bertahap. Teknologi cerdas tidak harus mahal, solusi tepat guna berbasis open source dapat menjadi langkah awal yang efektif bagi keamanan lingkungan perumahan. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Kembali
Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Daya. Terima kasih Pak Ardi atas pemaparan materinya. Berikut saya lanjutkan Bapak Ibu untuk peserta selanjutnya, yaitu dengan Pak Ahmad Arifin. Bapak sudah hadir ya Pak ya? Ya, Sudah. Mohon izin Bapak, saya pastikan dulu terkait dengan judulnya. Mohon izin, judulnya adalah pelatihan pembuatan poster menggunakan media Canva bagi guru ya Bapak ya? Oke, dengan anggota Bapak Yono Cahyono. sudah. Hanya berdua ya Pak ya? Ya. Iya, berarti anggotanya hanya Pak Yono saja Pak ya? Ya. Nah, terkait dengan jurnal serta ini apakah udah publish Bapak? Sudah? Sudah. Oh, sudah ya Pak ya? Sudah. Oke. Saya belum tahu lagi, tapi Mohon izin, suara Bapak terputus-putus Bapak. Mohon izin. Halo? Ya. Ya. Untuk jurnalnya sudah aman ya Pak ya? Oke Bapak. Untuk jurnal udah publish berarti ya? Ya. Oke. Oke Bapak, silakan waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Siap Pak. Siap Bapak. Sudah Bapak? Tinggal di play. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selama ini saya melaksanakan kegiatan komunikasi PKM. Saya akan mencoba memaparkan hasil dari PKM kami sama Pak Yono, yang mana kajian pengobatan investor menggunakan kegiatan bagi guru yang kita adakan tanggal 20 November yang lalu 2025 tempatnya itu terus sampai 2015 Jakarta. Dan untuk menyampaikan latar belakangnya, saya sampaikan juga itu memberikan informasi apa variasi bisa dengan teks, audio, visual, serta aspek lain dalam kombinasi. Salah satu yang dimodel gratis adalah custom. Kemudian custom memiliki cara lain bisa dimanfaatkan sebagai menarik perhatian untuk informasi yang dibuat dalam poster atau juga digunakan sebagai informasi bisa digunakan sebagai peringatan dan media berkreasi dari yang suka tulisan. Kemudian setiap investor dapat menggunakan berbagai aplikasi yang dapat digunakan untuk pelajaran ini. Aplikasi yang pertama adalah menggunakan Canva. Terima kasih Pak Nur atas presentasi yang diberikan presentasi KM. Kita lanjut ke kelompok yang selanjutnya. Di sini ada Bu Aprenia Handayani, ya, atau yang mewakili. Mohon izin Bapak, suaranya kurang jelas Pak. Sinyal kali ya? Siang juga. Ya, Pak, aku waktu itu Pak Muhammad ini. Pak Agung bisa di ini itu untuk PPT ini saya share screen-nya. Oke, baik. Silakan Pak. Ya, saya lanjutkan Pak.
kemudian kemudian Oke, silakan di slide sofa. Boleh, Pak. kemudian kemudian masalahnya bagaimana Oke, siap. bagaimana cara itu dalam kegiatan dasar dengan menggunakan aplikasi Kansa. Kemudian bagaimana aplikasi Kansa dalam kegiatan dasar memanfaatkan aplikasi Kansa untuk meningkatkan literasi digital para peserta. Dan tujuan dari PKI tadi itu memberikan pemahaman dari perangkat dalam untuk menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam membuat dasar yang menurut dan inovatif. Memberikan pelatihan cara finansi, aspek teori dan menggunakan poster dengan dan macam organisasi yang semua kegiatan survei awal terhadap survei fokus lingkungan SME 16 Ramadan, kemudian pengembangan inovasi serta survei bulanan kemudian pengembangan prinsip sasaran dan sasaran sempurna kegiatan. Kemudian kita akan melihat pengembangan dan selain dan untuk peserta kegiatan. Kedua, pelaksanaan dari untuk kegiatan mengenai peraturan dan juga kami melakukan diskusi saat ini memberikan kesempatan dan juga misalkan pasca menggunakan kegiatan. Tahap ketiga itu pasca kegiatan kami melakukan penyusunan laporan mengenai kegiatan berdasarkan data yang didapat dari peserta selama melakukan kegiatan. Penyusunan aplikasi data media dan juga kemudian jualan dan kegiatan. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan akan tampak menjadi urusan 2015. Lalu kegiatan tersebut tetapi akan menghasilkan sejumlah capaian tertentu. Setelah mengisi pelajaran peserta menentukan kegiatan yang dilakukan dalam keterampilan sanitaris dasar yang dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam menggunakan berbagai situs pada aplikasi Kantar. Terkait yang kedua untuk masyarakat dan komunitas aplikasi warna sesuai kebutuhan. Selain itu, serta dalam poster edukatif dari segi kualitas karya para peserta berhasil menghasilkan poster edukatif yang tidak untuk aspek estetika tetapi pesan dan kreativitas yang tinggi. Poster yang dihasilkan selama pelatihan terbukti sangat harus dan tulus menyampaikan pesan secara serta dan yang sesuai dengan sekaligus mengaplikasikan pesan edukatif yang relevan. Dan kedua, pelajaran dengan mendapatkan terkait secara teori, tetapi juga antara antisipasi untuk peserta secara kreatif dikasihkan sebagai dia mendapatkan pesan ekspor keberhasilan kegiatan
yang dalam peserta sebelum dan sesudah pelatihan, terutama dalam hal aplikasi digital. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin atas pemaparan materinya terkait dengan PKM-nya. Mohon izin Bapak Ibu saya lanjutkan ya untuk peserta selanjutnya. Di sini ada Bu Munawaroh. Siapa yang menjadi perwakilan untuk Bu Munawaroh? Bu Resti ya Bu ya? Halo? Halo Bu Resti ada? Bu Resti Amalia? Oh, sudah ada ya? Belum. Udah siap Bu Resti? Terus suaranya Bu Resti suaranya putus-putus Ibu. Ada atau putus-putus Pak, soalnya di sini settingannya sepertinya Sekarang udah jelas sih. Sekarang udah jelas. jelas. Oke, mohon izin Bu, saya bacakan dulu terkait dengan judul. Baik. Di sini diketuai oleh Bu Munawaroh Kemenkom dengan judul implementasi chatbot AI sebagai asisten virtual dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah menengah. Nah, di sini ada anggotanya yaitu Pak Niki Ratama dan Bu Resti Amalia. Nah, untuk pemateri Bu Resti ya, Ibu. Ya, saya. Oke, Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Slide saya sudah terbuka, Pak Dayat? Sudah, Ibu. Baik. Tinggal di play. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya yang diketuai oleh Ibu Munawaroh dengan anggotanya saya dan juga Bapak Niki Ratama akan mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan judul implementasi chatbot AI sebagai asisten virtual pembelajaran SMK YPUI Parung, di mana pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 24 sampai 26 November di bulan lalu. Kemudian untuk tujuan kegiatannya di sini untuk pemanfaatan chatbot AI itu sendiri untuk meningkatkan literasi teknologi dan mempersiapkan siswa menghadapi era digital, kemudian membekali siswa dengan pemahaman dasar tentang kecerdasan buatan atau AI, kemudian memberikan pengalaman langsung dalam berinteraksi atau bahkan membangun chatbot sederhana. Jadi dari melalui prompt-prompt sederhana untuk berbagai jurusan di sana. Baik Pak, sudah tampil sekarang dipresentasikan. Contohnya adalah jurusan DKV. Kemudian metode pelaksanaannya sendiri di sini yang pertama kita melakukan observasi dan analisa kebutuhan terlebih dahulu. Jadi perwakilan dari tim PKM melakukan observasi, kemudian kita melakukan sosialisasi dan juga pelatihan. Setelah itu kita melaksanakan praktik langsung di sana dengan siswa-siswa di sana mempraktekkan bagaimana penggunaan chatbot AI untuk mendesain, contohnya adalah mendesain poster di situ, poster sederhana. Kemudian setelah itu melakukan evaluasi dalam bentuk kuesioner. Kemudian kita melakukan refleksi di kelas dalam bentuk pertanyaan, kelebihan dan kekurangan selama pembelajaran berlangsung. Kemudian pembahasan di sini kita membahas chatbot AI itu meningkatkan partisipasi siswa, kemudian efektivitas pembelajaran meningkatkan, kemudian kendala yang kita hadapi adalah internet dan adaptasi awal. Ini adalah contoh dari
prom itu sendiri. Kemudian ini adalah hasil kegiatan yang sudah dilakukan. Ini adalah hasil kuesioner yang sudah dilakukan dari beberapa pertanyaan, di mana hasilnya secara keseluruhan AI chatbot memperoleh skor 3,72 dalam kategori baik dari skala 5, menunjukkan tingkat persepsi positif sebesar 74,4% yang mencerminkan pemahaman siswa yang cukup kuat terhadap materi industri dan edukasi. Kemudian pada saat refleksi, temuan wawancara menegaskan bahwa AI chatbot membantu pembelajaran menjadi lebih praktis dan mendorong keberanian bertanya, meskipun masih ditemukan kendala seperti respon bahasa Indonesia yang kurang natural karena kemungkinan berbeda bahasa, kemudian kebutuhan contoh visual juga, dan juga ada hambatan sedikit terkait teknis seperti jaringan internet. Dokumentasi yang kita lakukan adalah sesi tanya jawab, foto bersama siswa, dan juga penutupan kegiatan. Ini adalah sesi dokumentasi yang sudah dilakukan. Karena kesimpulannya chatbot AI efektif sebagai asisten pembelajaran dan juga mendukung pembelajaran modern dan adaptif. Terima kasih, sekian presentasi hasil dari PKM kelompok kami. Saya kembalikan ke Pak Hidayat. Terima kasih Bu Resti atas pemaparannya. Untuk jurnalnya apakah sudah beres Bu Resti? Jurnalnya baru submit kita di jurnal luar Pak Dayat. Oh, baru submit di jurnal luar. Ya. Oke. Sedang proses, bukan submit, sedang proses. Oh, jurnal sedang. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Mohon izin untuk melanjutkan di urutan berikutnya. Di sini ada Pak Rahmat Hidayat. Apakah sudah ada? Ya, izin Pak Dayat diwakili dengan saya. Oh, Pak Reza ya, sebagai perwakilan ya Pak ya? Ya, siapa? Oke, mohon izin Pak, saya bacakan terlebih dahulu terkait judulnya. Di sini Bapak yang diketuai oleh Pak Rahmat Hidayat dengan judul Manfaat AI untuk Produktivitas dan Potensi Bahayanya Terhadap Pekerjaan. Betul ya Pak ya? Ya, betul. Betul, dengan anggota Pak Dede Eko. Ya, betul. Dede Eko ya Pak ya? Ya, betul Pak. Dan Bapak Reza Saputra. Betul ya? Oke, siap Bapak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Izin saya. Mohon izin Pak, untuk jurnalnya apakah sudah berproses atau submit Pak? Oh, belum Pak, baru proses Pak. Oh, oke, siap. Makasih Bapak, silakan. Ya, izin sudah terlihat belum? Ada perubahan ya. Tapi kalau misalkan nanti tidak sudah terlihat tapi kecil Pak. Sekarang Pak? Belum, masih kecil. Nah, udah siap. Izin sebelumnya saya bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dayat dan rekan dosen lainnya. Izin saya mewakili Pak Rahmat sebagai ketua ya. Dan di sini akan mempresentasikan terkait dengan kegiatan PKM kami, yaitu yang berkaitan yaitu manfaat AI untuk produktivitas dan potensi bahayanya terhadap pekerjaan, di mana saat kasusnya di SMK Nasional Depok ya, di mana kegiatannya sudah berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2025 dengan anggotanya Pak Dede, saya, dan diketuai oleh Pak Rahmat Hidayat. Nah, adapun pendahuluan kelompok kami ya untuk mengangkat tema AI, yaitu pertama perkembangan AI semakin pesat dan diterapkan di berbagai sektor kehidupan. AI pun juga berperan besar dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas kerja. Namun di sisi lain AI juga menimbulkan kekhawatiran ya terhadap keberlangsungan pekerjaan manusia. Nah, oleh karena itu diperlukan pemahaman yang seimbang mengenai manfaat dan potensi bahayanya dari AI sendiri. Nah, adapun tujuan kelompok kita mengangkat AI itu yang pertama untuk memahami konsep dasar dan peran AI dalam meningkatkan produktivitas kerja. Terus berikutnya mengidentifikasikan manfaat AI dalam dunia kerja ya, dan kehidupan sehari-hari. Terus berikutnya menjelaskan potensi bahaya AI terhadap lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu mendorong sikap bijak, aktif, dan siap menghadapi era AI. Nah, adapun metode dan hasil yang kita implementasikan, yang pertama metodenya itu studi literatur mengenai penerapan AI di berbagai bidang, terus analisis contoh kasus otomatisasi dan kolaborasi manusia dan AI, terus yang terakhir yaitu observasi penggunaan AI dalam aktivitas kerja dan pendidikannya, yaitu mendorong sikap bijak, aktif, dan siap menghadapi era AI.
Nah, hasilnya yaitu yang pertama mempercepat proses kerja, terus yang kedua yaitu mengurangi kesalahan manusia atau human error, terus yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi, terus yang berikutnya otomatisasi pekerjaan rutin, dan yang terakhir yaitu pergeseran kebutuhan keterampilan kerja. Nah, adapun analisisnya yaitu yang pertama AI bukan sepenuhnya ancaman ya, tapi sebagai alat bantu bagi manusia. Terus yang kedua yaitu pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang paling beresiko terhentikan. Dan pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, empati, dan pemikiran kritis itu pasti tetap membutuhkan manusia. Nah, kesimpulannya yaitu ya yang pertama AI memberikan manfaat besar bagi produktivitas jika digunakan secara tepat. Terus yang kedua manusia yang mampu beradaptasi dengan AI akan tetap relevan di masa depannya. Terus berikutnya potensi bahaya AI dapat diminimalkan dengan meningkatkan keterampilan manusia. Yang keempat yaitu potensi bahaya AI dapat diminimalkan dengan pembelajaran berkelanjutan, dan yang terakhir yaitu penggunaan AI secara etis dan bertanggung jawab. Ya, mungkin demikian terkait dengan presentasi program kami. Terima kasih. Ketika proses AI balas itu kan ada prosesnya. Ini salah satunya mungkin saran Bapak Komik. Pak Reza, apakah sudah selesai, Pak? Ya, sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Bapak, atas pemaparan materinya. Nah, terkait dengan jurnal tadi masih on progress ya, Pak ya? Iya, Pak. Masih terus, Pak. Oke, siap. Oke, Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan di urutan terakhir. Di sini ada Pak Maulana Ardiansyah. Apakah beliau sudah hadir atau perwakilan dari pemateri? Oke, selamat siang, Pak Hidayat. Saya mewakili Pak Maulana Ardiansyah. Pak Dedin ya, Pak ya? Ya. Ya, mohon izin Pak, saya memastikan lagi terkait dengan judulnya. Di sini Bapak dengan judul PKM Peningkatan Eksistensi SMP Al-Quran Rodotul Jannah, Teluk Naga melalui pelatihan pengelolaan web resmi sekolah untuk guru dan kepala sekolah. Betul ya Bapak ya? Betul. Betul, dengan anggota Bapak Dedin Fathudin ya? Ya. Hanya berdua ya Bapak ya? Hanya berdua, Pak. Oke, siap. Untuk gelar ada kesalahan Bapak? Atau enggak? Tidak Aman ada. ya? Sesuai Aman. ya? Oke, terima Sesuai, kasih Bapak. Waktu dan tempat saya persilahkan Bapak untuk melakukan share screen. Baik, terima kasih Pak Hidayatullah atas kesempatan Siap. diberikan. Siap, izin, saya ingin share screen. Pak Dedin, mohon izin untuk jurnal apakah sudah submit, Pak? Sudah, Pak. Lagi proses, Pak. Oh, masih proses ya? Ya. Siap, terima kasih Bapak. Sudah terlihat jelas, Pak? Sudah Bapak, silakan. Oke, terima kasih. Saya akan presentasikan diseminasi PKM kami yang diketuai oleh Pak Maulana Ardiansyah dan anggota saya Dedin Fathudin dengan judul peningkatan eksistensi SMP Al-Quran Rodotul Jannah Teluk Naga melalui pelatihan pengelolaan web resmi sekolah untuk guru dan kepala sekolah yang diadakan di tanggal 13 sampai 15 November 2025. Oke, latar belakangnya adalah perkembangan teknologi informasi menuntut sekolah untuk hadir dan aktif di ruang digital sebagai media informasi dan komunikasi. Sedangkan website resmi sekolah berperan strategis dalam menyampaikan profil kegiatan, presentasi, dan layanan pendidikan kepada masyarakat. SMP Al-Quran Rodotul Jannah Teluk Naga belum memiliki potensi besar, namun pemanfaatan website sekolah belum optimal karena keterbatasan komunikasi pengelolaan web. Kurangnya pembaruan dan pengelolaan konten berdampak pada rendahnya eksistensi dan visibilitas sekolah di era digital. Analisis situasi permasalahan. SMP Al-Quran Rodotul Jannah Teluk Naga belum memiliki website resmi sekolah sebagai media informasi dan komunikasi. Informasi sekolah masih disampaikan secara terbatas melalui media non
terintegrasi dan belum terdokumentasi dengan baik. Guru dan kepala sekolah belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan website sekolah. Belum tersedianya sarana digital yang dapat digunakan untuk publikasi profil kegiatan dan prestasi sekolah secara berkelanjutan. Nah, kondisi ini yang menyebabkan aksistensi dan visibilitas sekolah di ruang digital masih sangat rendah. Tujuan pelatihan meningkatkan pemahaman guru dan kepala sekolah tentang pentingnya website resmi sebagai informasi dan promosi sekolah, membekali guru dan kepala sekolah dengan keterampilan dasar dalam pembuatan dan pengelolaan website sekolah, mengoptimalkan pemanfaatan website sebagai sarana publikasi profil dan kegiatan serta prestasi sekolah, meningkatkan eksistensi dan citra SMP Al-Quran Nurul Jannah Tulkunaga di era digital. Tempat dan kegiatan PKM diadakan di SMP Al-Quran Nurul Jannah Tulkunaga, Kampung Kalijaya, Desa Kampung Melayu Barat, Kabupaten Tangerang. Di hari dan tanggal Kamis 13 November 2025 sampai dengan Sabtu 15 November 2025 di ruang rapat kepala sekolah. Adapun tahapan kegiatan adalah sebelum pelaksanaan kita menetapkan tujuan pelatihan, menyusun materi pelatihan yang akan digunakan selama pelatihan. Kemudian pelaksanaannya selama 3 hari ya, sesuai dengan materi yang telah disusun dengan fokus pada pengelolaan website yayasan. Kemudian pendampingan, diskusi terkait pengelolaan website yayasan, pendampingan dan monitoring peserta selama 2 bulan ke depan sesuai jadwal yang telah disepakati selama pelatihan. Materi kegiatan PKM adalah dengan beberapa tema yaitu dasar website sekolah, kemudian pembuatan website sekolah, kemudian pengelolaan dan publikasi website sekolah. Berikut adalah dokumentasi kegiatan PKM. Hasil pelatihan, terbentuknya website resmi SMP Al-Quran Nurul Jannah sebagai media informasi sekolah. Guru dan kepala sekolah memiliki pemahaman tentang peran website dalam meningkatkan promosi sekolah. Peserta pelatihan mampu mengelola konten website sekolah secara mandiri. Tersusunnya struktur pengelolaan dan pembagian peran tim website sekolah. Meningkatnya kesiapan sekolah dalam memanfaatkan media digital secara berkelanjutan. Kesimpulan dan saran, kesimpulannya adalah pelatihan berhasil meningkatkan kompetensi digital guru dan kepala sekolah. Website resmi sekolah berhasil dibangun sehingga sebagai media informasi dan promosi ekstensi SMP Al-Quran Nurul Jannah Tulkunaga di ruang digital meningkat. Kemudian saran dari kami adalah lakukan pembaruan konten website secara rutin, tetapkan admin website untuk berkelanjutan pengelolaan, dan kembangkan website sesuai kebutuhan sekolah. Itu aja penyampaian dari kami mengenai PKM. Terima kasih Pak Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan pemaparan materi yang sudah Bapak Ibu sampaikan pada kegiatan seminar diseminasi kali ini. Dan mohon izin Bapak Ibu saya tanyakan kembali terkait dengan nama Bapak Ibu yang tertera di daftar yang sudah di-insertkan, baik nama ketua ataupun anggota. Apakah wajib menggunakan gelar Bapak Ibu sebagai nanti digunakan di sertifikat? Halo Bapak Ibu. Boleh Pak. Boleh wajib. Sebaiknya Wajib. dia pakai gelar Pak. Wajib Pak ya? Wajib pakai gelar Pak ya? Iya. Ya. Oke, jadi saya samaratakan. Jadi Bapak Ibu, walaupun yang menginsert namanya tidak ada gelar, saya akan sesuaikan dengan gelar Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu ya? Ya siap. Oke Pak. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Ya Bapak Ibu, sekian untuk kegiatan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap? Waalaikumsalam. Jangan lupa Pak. Oh, Bapak mau nanya Pak Arifin? Suara Bapak putus-putus Pak Arifin. Suaranya putus-putus Pak. Ada yang mau ditanyakan Bapak, Ibu? Belum.
Oke, Pak Jaya, Halo? terima kasih banyak. Saya selalu, Pak Jaya. Ya, Sudah Pak, aman Pak? Ya, saya selalu, siap. Pak Jaya. Terima kasih banyak. Amin. Salam, sampai ketemu Pak di lapangan. Siap. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Siap, monggo. Waalaikumsalam. Bu Iis, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Terima kasih, Oh. Pak Hidayat. Nama sesuai ya Bu ya? Ada gelar? Iya, Pak. Gelarnya ini saya kemarin inputnya nggak pakai gelar nih, Pak. Nggak apa-apa, maksudnya kalau Ibu nanti berkenan, jadi semua peserta yang saya moderatorin, saya pakein gelar semua. Oh ya, boleh, Pak. Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih, Bapak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.